Assalamualaikum rekan Fulnasia. Ini alhamdulillah kita di Sun Garden ketemu sama Kang Warso nih. Nah, kita mau nanya-nanya nih tentang Kang Warso ini minta tipsnya. Biasa kan pembuahan nih Kang ya, Ya. pembuahan. Nah, pembuahan gimana sih memaksimalkan rasa, ukuran itu kan ya tentunya dengan sesuai dengan maksimal karakter yang bersangkutan ya si anggur itu. Boleh Kang pengalamannya? Jadi rasa sama ukuran ya. Untuk yang pertama rasa dulu nih. Boleh. Jadi kalau soal rasa anggur itu yang pertama adalah faktor cahaya harus dipenuhi. Matahari. Matahari. Terus yang kedua nutrisi tentu saja. Yang ketiga adalah kecukupan jumlah daun. Daun. Daun yang sehat tentunya. Nah kalau untuk daun itu paling enggak ada minimal 12 daun setelah buah. Itu untuk berat tandan 500 gram. Itu satu tersier. Satu tersier. Minimal 12 daun. 12. Kalau beratnya lebih besar, artinya daunnya harus lebih banyak. Jadi sebagai acuan itu 1 kilo buah seenggaknya butuh 40 daun. Tapi itu hitungan dalam satu tersier. Dalam satu cabang. Setelah buah. Dalam satu buah, ya. Setelah buah. Dalam satu cabang Tersier. dalam satu cabang yang membawa buah. Bisa di bawahnya buah, bisa di atasnya. Di atasnya buah, daun itu. setelah. Oh setelah ya. buah. Setelah Jadi kalau ada 2 dompol, kira-kira nanti bisa jadi sekilo ya. Daunnya paling nggak harus ada 40. Jadi kita nggak boleh Iya, pucuknya nggak makanya kita potong. kalau kita ngikutin di pengaturan ruang, daun paling nggak space-nya hanya sekitar 1,5 meter. Maka yang diatur adalah besar kecilnya tandan buah. Oh, Karena kebutuhan ruang daunnya hanya untuk 1,5 meter, mungkin sekitar 15 ya. 15 ya kita bikin untuk setengah kilo aja supaya rasanya optimal. Kalau dibuat lebih besar, otomatis imbangan jumlah daun dengan berat kurang dong. Ini mau ningkatin rasa seapapun nggak bisa. pasti rasanya Pasti nggak sebagus nggak kalau manis. kalau Kecut sih nggak ya. kecut nggak. Cuman nanti baik dari rasa, tekstur atau apa lagi itu nanti sesuai Ukuran. dengan perbandingan rasio daun dan buah. Kalau dengan pemicu itu kan daun Kang. Ya, Misal dengan hormon tertentu. nggak ada. Tetap hasil fotosintesis yang pengaruh Diutamakan. Ke rasanya Ke buah. dan ke buah. Kalau misalkan ada Mr. G CCPU itu Nggak, gimana Kang? kalau Mr. G itu lebih ke pembentukan klaster buah. Itu Jadi hormon GA3 kan? ya dia untuk lebih ke pemanjangan Pemanjangan apa? pemanjangan tangkai buah. Bukan pembesaran klaster ya. Kalau besar kecilnya klaster itu pengaruh dari air, nutrisi dan cahaya. Kalau klaster tuh pengaruhnya dari Air, nutrisi, dan cahaya. Cahaya matahari. Cahaya matahari. Kalau di GA3 itu memanjangkan tangkai supaya beri ini jadi nggak berdesakan. Jadi semakin Panjang semakin longgar lah ya space-nya. semakin longgar ya. Jadi Space-nya. potensi beri itu lebih banyak bisa. Tidak berhimpitan ya, nantinya Tapi kalau tetap besar. quality juga besar kecilnya juga tetap range-nya di antara 300 sampai 500 gram untuk the best quality buah. Kalau kan di morfologi buah nih Kang ya. Itu ada yang bilang dompolan, ada bilang yang tandan, ada bilang yang klaster. Iya. Nah, terus ada bilang tangkai. Nah, boleh dong di ini Oke. Kak, di secara morfologi Jadi bentuk-bentuk buah. istilah dari bahasa Inggrisnya adalah cluster. Bahasa Terjemahannya dari bahasa Indonesianya adalah tandan ya. Tandan. Kalau dompolan Kayak mungkin pisang bahasa ya. Jawa ya, dompol. Itu sama Tandan aja. Pisang ya. Pisang Iya. itu kan juga banyak itu kan. Pisang sama itu mirip kan tandan. Tandannya. Dompol itu bahasa Jawa ya. Bahasa Jawa. Tapi udah populer ya. Terus Apa lagi? klaster tadi apa sih? Cluster bahasa Inggris. Bahasa Inggrisnya Iya. cluster, ini artinya tandan. sama aja di bahasa Berarti Indonesia tandan ini satu klaster nih. satu cluster.
Nah, terus kadang kan ada yang bersayap-bersayap itu apa, Kang? Ini kadang ada sayap Ini apa? tipe bunga aja sebenarnya. Oh, nanti kalau udah berbuah Terserah. Jadi bisa dibuang. boleh dibuang, boleh dipelihara. Kita mau bikin yang bentuknya seperti apa, sesuai dengan selera masing-masing. Oke. Oke, Kang, kita sekalian bahas inilah, bahas teori. Terus kalau yang untuk ukuran, ukuran itu adalah besar kecilnya beri ya. Jadi kalau ukuran besar kecilnya cluster itu dari tadi cahaya, air, nutrisi. Oke. Sementara kalau besar kecilnya beri dalam satu cluster itu pengaruhnya adalah dari penjarangan. Yang pertama dari penjarangan buah. Di samping syarat kecukupan jumlah daun. Jadi buah yang lebih jarang itu akan menghasilkan beri yang lebih besar. Nah, kalau untuk rumus, ini rumus gampang. Tipe buah yang besar dalam satu tandan itu bikin aja antara 50 sampai 60 beri. 60 butir ya. Butir beri. Nah, itu nanti optimal di ukuran. Jadi kalau misal kayak trans ya, trans di 50 beri bisa sampai satu beri itu antara 10 sampai 12 gram. Jadi kalau kita ambil di 50 beri di 12 artinya bobot satu tandanya di 600 gram. Itu udah ideal lah. Terus ya kalau di Jepang kan dibuat 35 tuh ya, karena potensi berinya bisa sampai 20 gram. Jadi dengan 35 di 20 gram kan bisa ketemu di 700 ya, 600 sampai 700 gram per tandan. Terus selain dari penjarangan, untuk ukuran bisa dimaksimalkan lagi dengan aplikasi CPPU. Fungsinya untuk memaksimalkan ukuran beri, mengoptimalkan. Jadi mengoptimalkan sesuai dengan karakternya varietas ya, itu ya. Betul. Memaksimalkan, mengoptimalkan. Kalau GA3 untuk memperpanjang tangkainya. Sama kalau mungkin untuk bikin seedless juga pakai GA3. Terus seedless kalau varian yang lonjong itu pakai GA3. Jadi bisa lebih panjang. Misalnya moondrop. Contohnya kayak Halloween. Waterfall, moondrop. Nah, itu dengan aplikasi GA3. Kang, kalau ini kita sekarang ketemu Kang Warso sekalian bahas ini, Kang. Itu kan ada orang kawan-kawan bilang itu brokoli macam-macam ada juga yang Prebloom, parrot set, berry set, Prebloom. Nah, boleh Kang Warso mungkin bisa kasih sharing? Ya sebenarnya sama aja, dia cuma dibahas aja ya. Jadi parrot green itu bahasa Inggris. Parrot green. Itu brokoli ya? Itu sama aja dengan brokoli. Jadi kenapa? Kalau di sini kenapa brokoli? Karena bentuknya emang mirip brokoli dan kayaknya lebih mudah lah. Nah, jadi udah untuk istilah lebih enak pakai brokoli. Terus habis brokoli kan? Kalau habis brokoli udah agak renggang tuh. Kalau sini belum ada istilahnya. Nanti boleh dicari sendiri. Kalau bahasa internasionalnya? Sananya second prebloom. Itu untuk aplikasi GA ya. Jadi artinya aplikasi GA3 yang kedua saat prebloom atau sebelum mekar. Makanya disebut second prebloom. Jadi kalau yang brokoli istilahnya parrot green atau prebloom stage. Yang setelahnya adalah second prebloom. Setelah itu berry stage. Itu sekedelai itu ya? Kacang hijau dulu. 3 mili lah ya, 3 mili berry. Kemudian di 6 mili berry. Itu apa namanya? Ya berry, fruit set ya, setelah fruit set. Berarti setelah mekar masuknya. Itu fruit set namanya. Fruit set. Itu udah 6 mili. Hah? Udah 6 mili ukurannya. Kalau fruit set itu disebut fruit set adalah setelah penyerbukan. Oh, setelah penyerbukan. Jadi mungkin 1 mili berry itu udah disebut fruit set. Jadi kalau yang 3 mili kan after fruit set. Jadi setelah fruit setting. Mungkin enaknya nyebut kacang hijau lah. lebih bisa. Terus habis itu setelah gede-gede apa? Kalau agak gede nanti bisa disebut ukuran kedelai. Nah, atau kalau mau ukuran diameter 6 mili gitu. Namanya apa? Nama internasionalnya?
Beri. Beri gitu ya. Udah sampai panen tuh namanya beri terus ya? Iya, beri itu satu butir buah namanya beri. Nah, ini Kang Warso. Ini Itu sudah beri, masuk beri ya? 3 mili 3 mili ya. atau kacang hijau. Terus, nah ini Itu fruit set tuh. ini udah fruit set ya? Iya. Begini. Yang lebih gede. Ini sudah fruit set ya? Nah, itu kira-kira 2 hari 3 hari lagi tuh sampai kacang hijau. Udah membentuk bulatan ya? Iya. Oh iya. Yang brokoli nggak nemu kita. Ini yang lebih gede nih, 7 mili. 7 mili itu. Ini udah 7 mili ya? Iya. Ngitungnya dari mana ke mana? Diameter. Bulatannya? Hah? Bukan yang ke sini, tapi ke sini. Yang mana tuh? Ini. Dari ujung sini ke sana. Iya. Yang lonjong gitu ya? Bukan yang ini, bundernya. Bukan pemanjang ya. Ini Kang, malah udah ini kan. Aduh. Nih kan, maksudnya biar enak sih. Nah, ini untuk ukur diameter dari sini ke sini. Bukan Muter, yang melingkar. yang horizontal. Horizontal aja ya. Melingkar keliling namanya. Oh, keliling. Jadi diameter adalah garis tengah. Garis horizontalnya. Garis tengah kan? Nah. Dari sini ya, dari sini ke sini ya. Iya. Dari atas ini yang Iya. sampai terluar, sisi terluar. Sisi terluar. Nah, itu kira-kira 7 mili gitu ya. Berarti Iya. belum ada 1 cm ya? Belum. Ini kayaknya udah 7 lebih lah. Gitu ya. Agak ke 8. Kang Warso hafal banget ya senti-senti, mili-milian. Kira-kira lah. Kalau mau presisi pakai sigmat. Oh, ada ini alatnya. Pakai ini sketmat. Kayak Jangka sorong itu. Oke, Kang. Ini kita pamit dulu. Terima kasih banyak sudah sharing ya, Siap. sharing ilmu dan pengalamannya Kang Warso tentang buah tadi kan banyak sekali. Insya Allah makin berkah Kang Warso. Amin, Alhamdulillah amin, kita bisa silaturahmi. Terima kasih Kang. Ya, rekan-rekan kita cabut dulu ya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.